Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Ini adalah pertemuan selanjutnya ya. Kalau kemarin kita bahas tentang bullying, sekarang kita akan bahas tentang peternakan. Ya, saya sudah ditemani oleh Pak siapa Pak? Torik Alfarizi, Sarjana Sains Terapan, atau bisa dipanggil Pak Alfa. Pak Alfa. Selamat siang Pak Alfa. Tak sapa dulu teman-teman ya. Selamat siang. Alfa, Ya, gimana? Jomblo? jomblo? I'm not jomblo, but I'm single. Apa bedanya jomblo sama single, Pak? Kalau jomblo itu tidak ada yang memberi kasih sayang. Kalau single itu banyak dari segala arah, tapi saya hanya memilih. Masih belum memilih seperti itu. Tapi rencana tahun ini ada punya rencana nikah apa enggak? Untuk tahun ini belum. Jangan-jangan nggak punya calon nih? Kalau untuk calon sih belum. Oke, teman, bagi yang belum punya calon ini Pak Alfa lagi jomblo ini. Bukan jomblo, single lah dikatakan. Ya, guys, kalau minat silakan nanti kontak di sini lah. Nanti admin akan ngurusin ke Pak Alfa. Jadi Pak Alfa ini adalah salah satu guru di SMK juga, SMK Nulfara Pak ya? Ya, benar. Pak Alfa, guru apa ini? Saya guru di bidang jurusan peternakan yang memang untuk perunggasan, seperti itu. Bidang peternakan masuk ke unggas. Masuk perunggasan. Oh iya. Kabar-kabar saya dengar Pak Alfa ini menjadi kepala jurusan Pak ya? Ya, benar. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya, umurnya masih muda tapi sudah menjadi kepala jurusan. Berapa umurnya Pak? Baru menginjak 28. 28, masih single, rumah punya, mobil punya. Kenapa coba? Alhamdulillah. Kurang apa Pak? Kurang. Udah ada yang tertarik ini kenapa coba? Karena masih mencintai dengan pekerjaan saya. Mungkin itu mungkin. Seperti itu. Adalah kita doakan segera nikah, segera dapat jodoh. Bagi teman-teman yang belum punya jodoh ini, ada barang bagus. Oke Pak, jadi gini Pak, ini kan temanya sekarang peternakan nih. Iya, benar. Makanya saya sengaja mengundang sampean Ya, untuk membahas potensi peternakan. ya. Jadi, Bapak Alfa belum perkenalan dulu ya. Bapak silakan kenalan dulu lah, biar kenal. Tak kenal maka tak cinta. ya berkenalan dulu, jangan tak cinta. Cinta itu masuk ke ranah selanjutnya kan, seperti itu. Oke. Nama saya Torik Alfarizi, bisa dipanggil dengan Alfa. Saya berasal dari Nogosari, tapi sekarang sudah pindah ke Desa Sumbersari, yang dimana saya juga lulusan dari untuk yang di Indonesia saya itu lulusan dari Politeknik Negeri Jember, dan juga untuk yang di Thailand saya lulusan dari Raja Mangala University Tanyaburi Thailand, yang bertepatan di Patum Thani Tanyaburi Thailand, seperti itu. Berarti pernah kuliah di Thailand? Pernah kuliah di Thailand selama 2 semester. 2 semester ya? Iya. Itu palingan pindahan dari sini atau memang sengaja kuliah di sana? Itu memang program yang ada di salah satu Politeknik Negeri Jember. Itu memang di mana Politeknik ini menyediakan beasiswa bagi jurusan peternakan, dan itu dibuka lebar untuk semua mahasiswa yang ada di sana. Jadi nanti untuk 3 tahun ada di sini selama semester 1 sampai semester 5. Nanti semester 6-nya 6, 7, 8 ada di Thailand sana. Iya. Sudah ada MOU di sana. Alhamdulillah. Makanya di sini langsung menjadi ketua jurusan. Luar biasa. Oke. Apa lagi Pak? Lagi. Tentang apa ini? Perkenalannya kan. Perkenalannya mungkin itu saya
mungkin saya rasa sudah cukup untuk perkenalannya. Kan karena kita sudah untuk soal umur sudah, status sosial juga sudah, status pernikahan juga sudah. Pokoknya intinya Pak Freddy jomblo, single. Wes, kalian biar minat silakan nih. Langsung kontak admin nanti saya teruskan. Oke Pak, kita lanjut saja ya. Ya. Kita perkenalkannya. Ya. Ini Pak. Memang kalau dilihat di Indonesia itu adalah peternakan itu ada sebagai apa namanya salah satu yang warganya dominan peternakan ini Pak. Apa maksudnya? Memang diminati. Diminati. Ya. Terus sebenarnya peluang-peluang di peternakan itu gimana sih Pak? Untuk era sekarang ya maksudnya ya? Kita mulai dari peternakan dulu lah sekarang. Oke, peternakan. Oke, kita masuk ke dalam ranah peternakan, yang dimana peternakan itu otomatis jika masyarakat kita itu masih suka daging, suka telur, suka susu, juga makanan olahan lainnya yang berupa dari hewan, yang dimana jika mereka masih menginginkan produk dari peternakan, otomatis peternakan atau SMK maupun nanti universitas yang ada jurusan peternakannya mungkin tidak akan pernah tutup. Karena apa? Protein yang terkandung di dalam hewani tidak mungkin bisa digantikan oleh protein hewani seperti itu. Nah, untuk di sektor peternakan sendiri itu sangat luas, yang dimana yang pertama mungkin nanti mungkin nanti bisa merambah ke yang pertama untuk yang permesinan, mesin pakan, pengolahan, otomatis nanti juga di dalam budidaya, manajemen, semuanya itu lingkupnya ada. Sampai nanti ya runtutannya sampai nanti limbah peternakan pun itu semuanya itu dipakai atau bisa laku seperti itu, bisa diuangkan. Semuanya kan berorientasi dengan cuan. Kenapa kok bisa seperti itu? Di dalam peternakan itu yaitu ada hukumnya, yaitu zero waste atau zero limbah. Zero limbah yang maksudnya itu tidak ada yang tidak bisa digunakan, seperti itu. Nah, di peternakan sendiri, khususnya untuk yang di SMK kami yaitu SMK Nurul Faroh, kita memang menjurus lebih dalam lagi, yang dimana peternakan itu menjadi dua, yaitu peternakan yang untuk hewan besar dan hewan kecil. Untuk yang peternakan hewan besar disebut dengan ruminansia, dan untuk yang peternakan kecil atau hewan kecil yaitu disebut dengan perunggasan. Bisa masuk di dalam sana. Perunggasan di sini yaitu di mana sebuah atau suatu hewan yang khususnya yaitu burung atau kelompok dari aves yang mempunyai bulu yang berkembang biak dengan telur, dan juga nanti pasti juga khususnya nanti bisa diambil telurnya maupun dagingnya, seperti itu Pak. Itu unggas ya? Jadi Ya. ada dua tadi ya? Ada dua. Kalau yang besar itu kambing, sapi seperti itu? Kambing, sapi, seperti itu. Unggas, burung-burungan, ayam. Ayam, ya. Kata apa kan jadi semua yang berkaitan dengan peternakan itu menjadi cuan ya? Ya. Jadi sebenarnya potensi itu sangat besar Pak kalau di peternakan. Sangat-sangat besar dan memungkinkan sekali untuk dikembangkan seperti itu. Kita ambil lah, contohnya ayam Pak. Ya. Kita masuk ke unggas saja Pak daripada Ya. besar. Kita kecil-kecil aja karena Ya. memang masyarakat kita kan banyak yang menggunakan unggas. Ya. Nah, coba terang Pak yang termasuk dalam kategori unggas, bagaimana cara memelihara yang baik, atau skala kecil dan skala besarnya itu bagaimana potensinya? Oke. Dalam perunggasan ini otomatis masyarakat kita pun tidak akan tidak asing kan dengan unggas, contohnya ayam, bebek, mungkin katanya biasanya di desa satu mentok seperti itu, ataupun juga burung puyuh. Itu tidak memungkinkan bahwasannya skala rumahan pun kita bisa dijadikan usaha. Dalam arti makanan sisa yang dari sisa perumahan, maksudnya kayak sisa-sisa makanan, sisa-sisa maksudnya pertanian yang dari kita sudah kita jadi by produknya mereka, otomatis bisa dijadikan untuk bahan pakan, yang dimana bisa mereka itu sangat sistematis sekali. Mereka itu bisa mengubah yang awalnya itu barang sisa atau by product bisa jadi daging dan juga telur, seperti itu. Nah, di sini untuk skala usaha kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya peternakan yang ada di
yang sekarang ini berbeda dengan peternakan yang dahulu. Peternakan yang sekarang ini otomatis mungkin sekarang ini lebih cepat Kok bisa? perkembangannya. Perkembangannya ini mulai dari mereka itu dari bertelur sampai beranak, nanti otomatis bertelur menetas kan menjadi anakan. Nah, anakan nanti bisa dipanen itu sedemikian rupa itu sangat cepat sekali. Kalau dulu mungkin butuh waktu sampai 4 bulan, 6 bulan, ada yang sampai 8 bulan baru bisa dipanen. Sekarang 3 bulan sampai 4 bulan saja atau sampai 6 bulan pun sekarang sudah kita bisa menikmati bahwasannya oh ini daging ayam seperti ini, maksudnya oh ini ternyata telurnya dari ayam ini, seperti itu. Dari faktornya dari apa? Kok bisa secepat itu? Nah, ada 3 faktor di sini yang memang untuk di dalam usaha itu ada 3 faktor yang berperan, yaitu feed, breeding, dan manajemen. Feed di sini yaitu pakan yang berkualitas otomatis berpengaruh juga dengan hasil yang maksimal. Sedangkan untuk yang breeding di sana yaitu gen yang ada sekarang ini otomatis gen-gen yang sekarang ini terdapat gen modernisasi yang dimana percampurannya itu sekarang ini kan memang oh ternyata kita mau ayam yang ini yang awalnya itu bodinya besar tapi dia tidak tinggi. Nah yang satunya ini body tinggi tapi si ayam ini tidak besar badannya, otomatis kita kawin silangkan seperti itu. Kita cari F1-nya atau turunannya. Kalau kita sudah cari turunannya, otomatis kita kawinkan lagi dengan induk untuk cari yang namanya itu pure line. Pure line itu yaitu gen yang memang tidak bisa kita silangkan kembali. Dalam arti kita silangkan kembali itu bisa, tapi tidak akan sebagus dengan gen yang asli, yang murninya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen. Kan ada feed, breeding dan manajemen. Nah, manajemen juga sangat berpengaruh di sini. Yang dimana jika kita manajemen kita itu cuma sistem umbaran atau kita kayak seenaknya saja dikasih makan atau sekiranya itu ini gak dipelihara secara intensif atau kita rawat, mungkin ya juga hasilnya juga tidak maksimal. Tapi berbeda jika jika hewan yang kita pelihara atau unggas yang kita pelihara itu secara intensif, otomatis perputaran dari si roda perputaran untuk pemeliharaannya itu lebih cepat. Kita mulai dari usaha sampai nanti dapat uangnya itu cepat, ya seperti itu. Berarti manajemennya juga harus diatur juga ya? Memang harus diatur. Pak, mindset umum lah, saya katakan umum lah, mindset umum. Kalau kita mendengar SMK peternakan atau kuliah peternakan itu kayaknya paling nyoba-nyoba ini kandang, paling jadi anak kandang ngerti ketong ini kan biasanya gitu Pak. Apakah itu mindset yang benar sebenarnya? Boleh dijawab ini langsung. Kalau menurut saya itu mindsetnya itu mindset orang yang tidak tahu tentang ranah peternakan. Masa gitu? Iya, karena apa? Kita di SMK peternakan saja, kita itu sudah diajari bahwasannya untuk cara meracik ramuan untuk pakan sendiri dan juga manajemen sendiri dan juga tentang pemuliabiakan itu sendiri. Jadi di dalam peternakan itu bukan cuma hanya nanti kerjanya lulusannya di setara SMK loh ya, setara SMK. Bukan nanti cuma nyeroi telek atau cuma nyeroi itu saja, salah. Yang cuma dibayar berapa jadi anak kandang, salah. Yang jelas mindsetnya kita kalau lulusan dari kita otomatis kita kayak memberikan lapangan luas itu yang pertama untuk yang quality control, admin dan juga penimbang. Itu untuk yang strata yang pertama. Itu yang SMK. Masuk admin, controlling gitu ya? Controlling. Habis itu tentang penimbangan dan juga QC, quality control. Admin sama QC itu beda. Admin itu yaitu untuk dia itu diajari dalam untuk administrasi dan dia juga yang menghitung total keuntungan yang ada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan untuk yang QC itu memang ada di lapang, tapi dia bukan di lapang yang kayak di kandang-kandang yang yang ada di sekitar kita, bukan. Tapi itu ke quality control itu yang ada di suatu pabrik yang dimana gizi dan juga ininya mereka yang mengatur seperti itu. Mereka yang maksudnya checklist. Ini masuk apa tidak kriterianya? Ini masuk apa tidak? Jika tidak masuk otomatis akan dislike atau tidak mungkin diambil seperti itu.
Jadi mereka yang sudah lulus SMK peternakan Iya. larinya ke situ ya? Iya, larinya ke sana. Bukan di anak Anda. Bukan, bukan. Soalnya mindset saya juga seperti itu Pak. Oh, makanya dulu saya tidak peternakan Pak. Iya. Soalnya mindset saya gitu. Apa sih paling jadi anak kandang, motor? Ternyata memang bukan ya? Bukan. Nah, bagi kalian, bagi Anda atau nanti bagi anak-anak Anda jika masuk ke peternakan, itu yaitu tersesat di jalan yang benar. Kenapa? Nah, yang pertama, peluang kerja sudah jelas. Peluang kerja Peminatan mungkin bisa disepelekan sama peminatan loh ya, bukan permintaan. Kalau peminatan kan orang peternakan itu bau, jelek, tidak ini, maksudnya gajinya sedikit, pasti kotor-kotoran, pasti ini. Itu kita tepis dengan cara apa? Sekarang lulusan kita banyak, dalam arti kita banyak yang diterima di perusahaan dan mereka itu paling minim, paling rendah itu ada di penimbang. Penimbang itu hanya cuma apa? Cek bobot badan total timbang saja. Dia tidak tahu menau tentang gimana caranya itu ngoreki pakan, gimana telek, kayak gitu, maksudnya belek atau feses seperti itu. Mereka maksudnya enggak disuruh ke sana seperti itu. Dan untuk kalau misalnya gaji, kalau untuk masalah gaji, saya pastikan untuk gajinya mereka lulusan kami yang ada di peternakan itu di atas 2 juta sudah. Lebih 1,9 UMR, lebih dari UMR. Ada cuma lulusan SMK. Lulusan SMK itu terendah loh ya, maksudnya kalau admin atau bisa lebih, tergantung dari juga penempatannya nanti seperti itu. Nah Pak, jadi gini, misalkan kita sudah mulai masuk dalam ranah bisnis Pak, Iya. dalam skala besar, Pak. Iya. Kan kecil-kecil ya. Iya tadi skala rumah. Misalkan saya punya lahan Pak, ya Iya. luas. Nah, untuk MOU dengan perusahaan itu bagaimana caranya? Mungkin teman-teman juga nggak tahu. Oh ya. Kalau saya sebutkan salah satu PT terbesar, salah satu memang ada beberapa sih, tapi memang karena ini saya tahunya itu memang karena ini ada beberapa kita sudah melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan besar, yaitu yang pertama yaitu Charum Pokpan, kedua yaitu Sidoagung Group. Untuk yang Charum Pokpan sendiri itu menargetkan bahwasannya Charum Pokpan akan memfasilitasi semua fasilitas yang ada di sana itu dibiayai oleh perusahaan. Jika ada persyaratannya. Persyaratannya yang pertama, punya lahan seluas 12 kali 120 meter. 12 kali 120. Iya, Itu benar. biasanya kapasitas berapa? Kapasitasnya itu bisa sampai 40.000 sampai 60.000 ya. Ekor ayam pedaging. Nah, itu kita memang dibiayain, otomatis kita dipinjami lah seperti itu. Kita dipinjami uang seperti itu. Kalau kita mau cari pinjaman sekarang sebesar itu berapa miliar itu sekarang? Apakah langsung bisa di ACC kalau kita mau cairkan di bank? Apa jaminan kita seperti itu? Tapi kalau di peternakan itu sangat-sangat bisa. Itu semuanya itu dibiayain sama pihak Charum Pokpan seperti itu. Dan pertanyaan ini Pak, apakah perusahaan tidak takut untuk rugi gitu Pak? Tidak, karena apa? Dia setiap bulannya atau setiap harinya atau setiap minggunya mereka itu melakukan controlling di sana. Controllingnya itu tentang pakannya dari sana, bibitnya dari sana, obat-obatan dari sana, otomatis nanti pada saat panen juga mereka juga apa kata mereka. Jadi si peternak itu tinggal apa? Tinggal mencari anak kandang yang memang sesuai dengan progres atau SOP yang diinginkan oleh perusahaan seperti itu. Dan semuanya itu otomatis. Pakan itu berjalan sendiri, tempat minum juga diisi sendiri. Jadi apa? Itu semuanya itu serba otomatis. Jika kapasitasnya itu persyaratan tadi 12 kali 120 meter itu. 200 atau 100 Pak? 120 kali 12 meter. 12 meter itu udah 40.000. 40.000 kapasitas. Seperti itu. Pas sebenarnya saya ini masih kurang yakin Pak, Ya. tentang perkenalan, tentang hasilnya. Ya. Coba sama aku rinci lah. Kalkulasi. Tentang apa untungnya itu bagaimana? Oke. Kita
ambil contoh sebuah populasi. Kita punya ayam 100 ekor. Ini ayam apa dulu nih? Soalnya Mm. chopper, terus Oh, banyak-banyak kan? Oke. Harganya juga beda-beda. Iya. Pak. Kalau kita ambil itu chopper, guys, misalnya Chopper. chopper. Kita ambil ayam itu 100 ekor. 100.